sebagai kerajaan besar yang menjadi salah satu kerajaan adidaya kala itu, Majapahit tentu saja memiliki pusaka kerajaan. Tidak hanya satu, namun banyak. Pusaka ini bermacam-macam bentuknya. Ada berupa tombak, keris, panji agung, dan lain sebagainya. 4 pusaka Majapahit ini kami pilih, karena jika tidak ada pusaka ini, maka kerajaan tersebut dianggap sudah tidak berwibawa lagi. Saking berartinya, pusaka-pusaka Majapahit itu dijaga oleh unit prajurit berkemampuan khusus sehingga tidak sembarang orang bisa mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Pusaka Majapahit yang menjadi bahasan kita kali ini masuk dalam kategori Pataka, yakni suatu simbol kemuliaan yang telah menjadi kebiasaan sebuah kerajaan atau negara sejak zaman Mesir kuno. Imperium Romawi menggunakan Pataka untuk menandai legiun-legiun militernya. Beberapa pusaka Majapahit yang hilang ini telah ditemukan, namun ada juga yang belum terlacak. Pataka Tombak Sang Dwija Naga Nareswara. Pataka Sang Dwija Naga Nareswara dari kerajaan Majapahit ini berbentuk tombak Pataka Nagari sebagai perwujudan dari naga kembar penjaga Tirta Amerta. Pataka ini dibuat di era kerajaan Singosari sekitar abad 12 hingga 13 Masehi. Ketika Singosari runtuh, Majapahit mewarisi Pataka ini dan menjadi satu-satunya tombak Pataka yang berhasil diselamatkan Wijaya saat terjadi penyerbuan pasukan gelang-gelang Raja Jayakatwang yang menyebabkan Singosari berhenti sejarahnya sebagai kerajaan. Tombak ini kemudian dibawa ke Alas Tarik dan diproklamirkan sebagai Pataka Majapahit. Di pusaka Majapahit inilah untuk pertama kalinya dipasang bendera gula kelapa yang berwarna merah putih dan menjadi kebanggaan tentara Majapahit yang bernama Getih Getah. Setelah lama menghilang tidak diketahui lagi, pusaka Majapahit ditemukan. Tentu saja kabar ini menggembirakan, namun sayangnya berada di Amerika Serikat, tepatnya di The Metropolitan Museum of Art. Makin aneh karena Amerika tidak punya persentuhan sejarah langsung dengan Indonesia. Kemungkinan besar yang membawanya adalah kolonial Belanda, lantas dikirim ke Eropa dan lalu dibawa ke Amerika. Pusaka Majapahit Pataka Sang Hyang Baruna berupa tombak kembar bermata 2 di atas kepala dan ekor naga. Pusaka Majapahit ini biasa dipasang di atas kapal komando yang memimpin kapal-kapal militer yang menjalani ekspedisi khusus. Bendera gula kelapa juga dipasang di atasnya yang hingga saat ini tradisinya masih dipakai TNI Angkatan Laut dalam kapal-kapal perangnya di perairan internasional dengan nama panji-panji ular-ular tempur. Sesungguhnya Pataka ini dibawa pasukan besar Singosari dalam ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Namun ketika kembali dan mengetahui Singosari telah runtuh, Pataka ini kemudian diserahkan kepada penerusnya, yakni Majapahit. Di masa Majapahit, tombak Sang Hyang Baruna juga dibawa Aditya Warman dalam ekspedisi ke Cina dan Rakyan Tumenggung Empu Nala Panglima Perang Majapahit dalam ekspedisi Nusantara. Pusaka Majapahit ini juga telah ditemukan dan mengalami nasib yang sama dengan pusaka Majapahit Sang Dwija Naga Nareswara, yakni di Amerika Serikat di museum yang sama. Pusaka
Majapahit tombak Pataka Sang Padmanaba Wiranagari dalam pengertian umum disebut sebagai teratai kemuliaan pembela negeri. Pusaka ini adalah pusaka Singasari yang direbut kembali oleh para Senopati Wijaya saat menggulingkan Jayakatwang dengan bantuan tentara Tartar Mongol. Kepulangan mereka dari Daha membawa 5 Pataka Singasari sekaligus yang membuat rakyat makin meneguhkan sikap untuk mendukung kewibawaan dan pemerintahan Wijaya beserta kerajaan barunya Majapahit. Pada Padmanaba Wiranagari, untuk pertama kalinya lambang kerajaan Majapahit atau Wilwatikta dipasangkan. Lambang yang disebut Surya Majapahit atau Surya Wilwatikta itu menjadi lambang kebesaran di kerajaan Majapahit dari generasi ke generasi hingga runtuh. Sedihnya, pusaka Majapahit ini juga ada di Museum Metropolitan Amerika. Pusaka Majapahit tombak Sang Hyang Naga Amawa Bumi dalam pengertian umum berarti naga penjaga keadilan. Semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja yang disebut Sang Amawa Bumi, yang artinya orang yang mempunyai atau menguasai negara. Dalam kitab Undang-Undang Majapahit yang bernama Kutara Manawa, raja diharapkan memberi keadilan seadil-adilnya yang selengkapnya berbunyi, "Semoga Sang Amawa Bumi teguh hatinya dalam menetapkan besar kecilnya denda, jangan sampai salah. Jangan sampai orang yang bertingkah salah luput dari tindakan. Itulah kewajiban Sang Amawa Bumi jika beliau mengharapkan kerahayuan negaranya." Dalam soal pengadilan, raja dibantu oleh 2 orang Dharma Diaksa dari 2 agama besar kala itu, yaitu Dharma Diaksa Kasaiwan atau Kepala Agama Siwa dan Dharma Diaksa Kasogatan Dang Acarya atau Kepala Agama Buddha. Sebagai pewaris kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintah Indonesia hendaknya berusaha untuk mengembalikan pusaka-pusaka simbol kebesaran kerajaan itu ke tanah airnya. Tentu saja, bukan sekedar mengembalikan, namun juga merawatnya sepenuh hati sebagai warisan leluhur yang dijunjung tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Support dari Anda berupa like, share video ke media sosial Anda, sekilas komentar di video ini, dan subscribe berlangganan channel ini membuat kami menjadi penuh semangat dalam memproduksi video-video terbaru. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda.